Pandemi COVID-19 telah membantu mempercepat proses digitalisasi di Indonesia, salah satunya pada sektor keuangan. Financial Technology atau FinTech adalah inovasi teknologi yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan yang lebih nyaman, lebih murah, dan lebih baik bagi para konsumen dan institusi. FinTech memiliki berbagai jenis, namun yang paling menonjol di Indonesia adalah payment dan lending. Pada masa pandemi seperti saat ini, orang banyak mengubah cara bertransaksi mereka dengan meminimalisir penggunaan uang tunai menjadi uang elektronik. Peningkatannya hingga bulan Juni 2020 tercatat sebesar 53% dari tahun sebelumnya. Financial Technology juga mengubah cara orang dalam meminjam uang. Dulu, mereka pergi ke bank konvensional untuk mengajukan pinjaman atau membuka rekening baru. Kini, kedua hal tersebut dapat dilakukan secara online dan bahkan para nasabah juga bisa mendapat persetujuan pinjaman dengan cepat. Digitalisasi pada produk keuangan akan membuka peluang inklusi ekonomi pada masyarakat Indonesia, terutama segmen masyarakat unbanked dan UMKM. Hal ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Indonesia di mana 51% penduduk dewasanya masih belum memiliki layanan perbankan. Apabila digitalisasi dirancang dengan benar, maka akan membantu dalam meningkatkan output perekonomian Indonesia dan nantinya akan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi karena mudahnya mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia. Meski demikian, FinTech juga memiliki resiko. FinTech yang terhubung dengan jaringan internet meningkatkan potensi kejahatan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa ada lebih dari 423 juta kasus serangan cyber dalam periode Januari hingga November 2020. Dalam masa pandemi ini, banyak oknum yang menyalahgunakan data pengguna dan penagihan yang tidak sopan bahkan melanggar aturan yang ada. Selain itu, minimnya pengetahuan pengguna akan bagaimana datanya diolah menjadi keuntungan bagi perusahaan fintech raksasa atau big tech untuk mengeksploitasi dan mendapat keuntungan yang maksimal dari pengguna. Hal ini tentu akan mempersulit fintech lainnya, terutama fintech lokal untuk masuk ke dalam pasar. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan kegagalan pasar atau market failure. Fintech juga dapat mengganggu penyedia jasa keuangan, Bank Indonesia, dan sistem moneter negara ini. Tingginya volume transaksi menggunakan fintech akan menggeser peran intermediasi keuangan ke lembaga non-bank. Tingginya volume transaksi juga akan berpengaruh terhadap velocity of money. Apabila uang yang beredar di masyarakat berkurang atau bahkan musnah, maka akan menjadi bencana bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu kebijakan baru di tengah siklus teknologi yang semakin pendek untuk merealisasikan potensi fintech sekaligus meminimalisir risiko yang ada. Namun, tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tanpa adanya bantuan dari fintech. Maka dari itu, kami dari Economist Team merekomendasikan Bank Indonesia untuk menerapkan Open Banking. Strategi Open Banking memungkinkan perbankan dan fintech untuk membuka data dan informasi keuangan yang terkait dengan transaksi pembayaran dari nasabahnya secara resiprokal didukung oleh suatu kerjasama kontraktual penggunaan teknologi Application Programming Interface secara terbuka atau Open API. Jadi, apa itu teknologi API? API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memungkinkan adanya interkoneksi antar aplikasi dan akses serta pertukaran terhadap data atau informasi secara mudah. Maka dari itu, dalam penerapan Open API, pengguna API akan diberikan akses oleh penyedia API ke dalam sistem untuk mengakses dan atau menggunakan data konsumen berdasarkan tujuan atau layanan yang telah disetujui oleh konsumen. API sendiri sudah diadopsi oleh sejumlah bank di Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran. Namun demikian, umumnya spesifikasi API yang digunakan masih bervariasi, sehingga perlu dilakukan standarisasi Open API atau penyesuaian terhadap spesifikasi API yang dilakukan dalam kerjasama antar pihak. Standarisasi Open API yang akan dilakukan meliputi standar data yang menjelaskan data apa saja yang akan dibagikan ke dalam sistem, standar persyaratan teknis API, standar keamanan untuk memastikan kerahasiaan data, integritas data dan sistem, serta ketersediaan layanan, dan yang terakhir ialah standar tata kelola yang diperlukan untuk mendukung terciptanya ekosistem Open API yang berintegritas,
memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku, termasuk aspek perlindungan konsumen, serta penanganan dan penyelesaian perselisihan. Penerapan standar Open API pun akan dilakukan secara bertahap pada penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP yang menyelenggarakan Open API untuk transaksi pembayaran. Penerapan yang dilakukan secara bertahap tersebut diharapkan akan memberikan industri ruang untuk melakukan pengaturan yang diperlukan sejalan dengan rencana implementasi standar Open API. Digitalisasi membutuhkan kerangka hukum berbasis innovation friendly. Penerapan standar Open API akan membuka kesempatan bagi banyak pemain baru, karena melalui keterbukaan data pada open banking akan memungkinkan adanya pengembangan aplikasi baru, produk baru, membuka peluang usaha secara lebih luas yang pada akhirnya diharapkan akan berujung pada efisiensi ekonomi. Selain itu, penerapannya dapat memperluas potensi inovasi dan kompetisi, menjaga keseimbangan level of playing field antara bank dan fintech, mengurangi resiko shadow banking, serta memperluas akses publik terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, kami dari Economist Team merekomendasikan penerapan kebijakan standarisasi Open API sebagai langkah untuk merealisasikan potensi fintech secara optimal, meminimalkan risiko yang ada, sekaligus memberikan dukungan lebih lanjut bagi pemulihan ekonomi nasional.